Ngeri-ngeri sedap, pinjol resmi OJK alias pinjaman online legal, terdaftar dan berizin OJK, nagihnya udah kayak ilegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat untuk kita semua, walaupun lewat channel YouTube ini bisa saling mengedukasi ya. Abah berikan informasi terkait gagal bayar pinjol dan kisah-kisah saat menjalani situasi gagal bayar agar menjadi inspirasi buat kalian semua untuk tetap kuat menjalani situasi gagal bayar pinjol, baik resmi, legal maupun yang ilegal. Kali ini akan Abah bahas, ngeri banget dan waspada, jangan panik terhadap 4 pinjol resmi OJK ini, karena cara nagihnya udah seperti ilegal. Bagaimana itu dan seperti apa? Simak setelah yang satu ini. Ngeri-ngeri sedap, pinjol resmi OJK alias pinjaman online legal, terdaftar dan berizin OJK, nagihnya udah kayak ilegal. Kalian yang baru mengalami situasi menunggak atau gagal bayar pinjaman online ini pasti akan mengalami hal yang sama, shock, menerima ancaman dan teror. Ini udah benar-benar udah bukan lagi seperti yang legal. Ini pengakuan dari debitur ya, nanti Abah akan perlihatkan buat kalian ya. Ini pengakuannya bahwa dia menunggak di 4 aplikasi legal ini. Yuk kita tengok seperti apa. Abah seperti biasa akan bacakan untuk kalian dan tampil juga ya. Kurang tahu dari app apa gagal bayarnya di KP, UKU, Pindut, pinjam duit, dan Uangmi. Nah kita bacakan ya. Nah dari 085725932120. Nah ini nih. Anjing katanya, lihat aja gua gak main-main poster muka lu berdua bakal gua sebar luas di media sosial ya bangsat katanya. Setan, dibayar berapa lu sama si anjing buat ngelindungin dia, jangan tolol jadi orang, lu lindungin dia dari utang-utang dia, hidup lu gak bakal tenang. Jangan main-main sama gua, suruh dia bayar malam ini sebelum keluarga lu tumbal dari utang dia, gua tunggu. Dicari bulonan maling, dana perusahaan puluhan juta atas nama nih, ditutup ya. Nah, beliau terakhir kabur, bawa lari uang perusahaan kami dan tidak bertanggung jawab. Jadi dia melakukan upaya bukan hanya teror kepada debiturnya yang bersangkutan memiliki utang, tapi juga ke kontak darurat ya dan kontak lainnya. Nah ini tadi kan pengakuannya dari 4 aplikasi tersebut yang tadi Abah bacakan dan kalian sudah lihat di layar juga ya. Teman-teman dimanapun berada, kita tahu dan kita sudah sering menerima informasi pesan-pesan seperti ini. Tidak menyebutkan dari aplikasi mana, tidak menjelaskan siapa mereka dan berasal dari pinjol mana. Kalian sudah bisa menebak kalau mereka tidak menyertakan atau tidak menyebutkan dari aplikasi mana, artinya itu pinjol legal atau pinjol ilegal. Nah, silakan kalian bisa jawab sendiri di kolom komentar ya. Sering menerima, tapi kalau kalian bisa telaah lebih jauh, kalau pinjol ilegal selalu melakukan teror atau upaya-upaya tagih menyebutkan dia dari pinjol ilegal mana. Nah, kalau yang tidak menyebutkan berarti dari pinjol mana, kalian sudah bisa tebak ya. Sekarang sulit membedakan. Hampir mirip. Legal dan ilegal hampir mirip kelakuannya. Hanya bedanya ada yang menyebutkan nama, dari aplikasi mana ada yang tidak menyebutkan nama. Kalian yang sudah menerima pesan-pesan seperti ini, cukup tarik napas saja. Istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan terpancing. Apa yang mereka tebarkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka kirimkan, hanyalah upaya untuk memancing emosi Anda, untuk membuat Anda emosional, untuk meruntuhkan mental kalian, sekaligus untuk membuat Anda segera bayar. Karena mereka melakukan intimidatif seperti ini, tujuan akhirnya membuat Anda untuk segera bayar. Jadi nggak usah terpancing ya, biasa saja. Ini juga banyak kok dialami oleh teman-teman lain ya.
Bukan hanya Anda yang menerima pesan seperti ini, banyak kawan-kawan kita lainnya sama mengalami situasi seperti ini. Jadi tidak hanya Anda seorang diri yang menerima pesan atau disampaikan pesan seperti ini. Tenang saja, ya, jangan takut, jangan gusar. Anda dalam situasi gagal bayar akan menerima berbagai hal yang mungkin tidak Anda prediksi. Yang mungkin Anda prediksi tidak terjadi, yang tidak Anda prediksi atau Anda duga mungkin bisa saja terjadi. Inilah namanya resiko kita minjam online, karena penyampaian apapun itu pasti melalui online. Baik itu mereka akan menagih melalui pesan WhatsApp, melalui SMS, ataupun melalui email. Dan ini banyak dialami oleh teman-teman. Jadi please ya, jangan ikuti emosi kalian, jangan ikuti amarah kalian. Kita yang warasnya lah. Biar dia caci maki, biar dia sepuasnya meluapkan kekesalan, emosi, atau cara-cara menagih mereka. Yang penting kita tidak terbawa arus. Kita tidak terbawa oleh tekanan-tekanan yang mereka lakukan, yang mereka sampaikan. Semua itu hanyalah bualan mereka. Semua itu tong kosong, nyaring bunyinya. Hanya bisa seperti itu yang mereka lakukan. Tidak akan pernah mereka bisa menyampaikan pesan-pesan seganas apapun, sekasar apapun, semengerikan apapun, tidak akan pernah terjadi. Ya, tidak akan pernah bisa mereka realisasikan. Ada kemarin info yang bakal membakar, menculik, nggak akan terjadi. Itulah mereka hanya berani menyampaikan pesan-pesan via online. Selebihnya mereka tidak akan berani dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi dari kita yang sudah harus mulai untuk waspada, jangan terlalu dimasukkan ke hati kalian. Dalam situasi kayak gini jangan baperan, dicaci maki sama debt collectornya, antepin aja, biarin aja, kita senyumin aja. Toh tidak akan bermasalah buat kita. Yang masalah besar itu mereka, para penagihnya, para debt collector yang sudah ditugaskan untuk menagih kalian. Tentu mereka menjadi beban bagi mereka. Ketika mereka menyampaikan pesan penagihan dengan cara-cara kasar, nasabah tidak terima, debitur tidak terima, akhirnya yang terjadi adalah gagal bayar, tidak bayar. Karena debitur yang mungkin waras itu tidak akan lagi mau melakukan pembayaran. Tadinya upaya bayar akan mereka lakukan, tapi mengingat mereka sudah melakukan ancaman, tekanan, mengejek, menghina, mencaci maki, jadi urung untuk membayar. Ini adalah satu kerugian yang cukup besar yang dialami oleh pinjaman online. Apapun itu pinjaman online, mau legal mau ilegal, kerugian besar lah yang dialami oleh mereka. Karena sudah bekerja sama atau sudah menerjunkan atau memberikan tugas penagihan kepada debt collector yang arogan seperti ini. Bukan berdampak ke debt collectornya yang akhirnya menjadi gagal tagih, tapi berdampak kepada perusahaan yang menyuruhnya, menjadi kerugian bagi mereka. Karena tadinya debitur mungkin mau niat melakukan upaya bayar atau membayar, tapi setelah dibeginikan mereka jadi mundur dan enggan untuk membayar. Ini jadi suatu warning dan peringatan besar untuk para pinjol agar lebih seleksi lagi dan selektif untuk bekerja sama melakukan penagihan terhadap nasabah ya. Jadi petugas-petugas penagihan itu harus dididik, harus dilatih, harus diberikan santun dan etika. Apa sih etika cara melakukan penagihan? Harusnya disampaikan. Harusnya mereka dididik agar tidak liar seperti ini. Dan dampaknya kan yang merugi itu pinjolnya. Bukan hanya debt collectornya, tapi pinjolnya. Dan ini bila kedapatan dari pinjol legal tentu akan berbuah sanksi. Sanksi yang cukup tegas yang sudah ada dari regulator, yaitu dari OJK. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga menjadi penyemangat dan jangan lupa kalian biar makin kuat, biar makin dikuatkan mentalnya, biar punya semangat ya pada saat situasi seperti ini, biar jangan lembek, jangan lemah. Anda bisa join dan gabung di grup WA PMP, Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran ya. Untuk Anda join dan gabung, biar Anda bisa komunikasi dengan Abah, konsultasi dengan Abah, tatap muka dengan Abah, silakan. Untuk nomor adminnya ada di bawah ini. Anda hubungi admin via chat WA, nanti akan dipandu bagaimana cara bergabung dan join agar komunikasi dengan Abah ya. Itu saja. Dan untuk penyemangat kalian, penyemangat Abah juga sebagai bentuk Abah ya makin kuat dan makin banyak lagi motivasi yang akan Abah buat untuk kalian semua. Bantu tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut.
sebagai afirmasi positif buat kalian, sebagai penyemangat buat Abah. Nah, sebelum Abah akhiri seperti biasa, Abah akan berdoa. Doa adalah hal ataupun penutup dari setiap video-video yang Abah tayangkan. Doa tidak pernah tertinggal. Apapun itu videonya, tidak pernah Abah tinggalkan berdoa. Karena Abah ingin mengajak kalian semua untuk berdoa. Setelah kita dengan segenap segala daya upaya kita untuk berikhtiar, untuk menjemput rezeki, untuk berikhtiar lebih baik lagi, tentunya meninggalkan yang haram-haram. Nah, saatnya kita berdoa. Kita sudah melakukan sesuatu, tinggal kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Doa Abah pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba yang sudah terjerat jatuh dalam jeratan pinjaman online, pinjol yang kau larang untuk hamba ambil, pinjol yang kau perintahkan untuk hamba jauhi karena bagian dari riba. Ya Allah, ampuni hamba ingin istiqomah dan keluar dari jeratan riba selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berniaga, sedang berjualan, berikhtiar, ya Allah, lapangkan usahanya, mudahkan dan lancarkan atas setiap ikhtiar-ikhtiarnya, dan jadikan setiap lelah mereka, setiap keringat mereka menjadi lelah yang berbuah atas rezeki-rezeki yang halal. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah rumah tangganya tidak baik-baik saja, ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau kembalikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dijadikan insan yang selalu berbahagia, selalu taat atas perintah-perintah Allah, dan kita senantiasa menjadi motivasi bagi teman-teman lainnya, bagi saudara-saudara kita lainnya untuk hijrah dan totalitas hijrah, istiqomah untuk meninggalkan riba selama-lamanya. Terima kasih. Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.